Selamat malam. Shalom saudara-saudari. Shalom juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sungguh bersyukur bisa ada di malam hari ini. Nggak terasa sih kalau menurut saya, rasanya cepat juga ya melalui tahun 2020 ini. Walaupun memang perjalanannya seperti bawa agoni begitu, cukup berat. Tapi puji Tuhan ya bisa dilalui dengan sukacita. Ya, enggak terasa juga ternyata corona sudah 1 tahun. Persis tanggal ini. Ya, persis 1 tahun. Tapi mohon jangan ucapkan selamat ulang tahun. Ya. Apalagi ada kalimat panjang umur. Wah, mohon jangan ya. Kita berharap malah justru bisa kita dapatkan penawarnya yang terbaik sehingga kita bisa tidak terkena itu ya. Oke, baik, malam hari ini mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, berkati kami semua. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan kami. Bila firman ini boleh menjadi pengharapan kami. Bila firman ini boleh terus mengarahkan kami kepada Engkau, Sang Juru Selamat, Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, Yesus Kristus. Pakai hamba yang terbatas ini ya Tuhan. Bila sungguh hanya karena kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, hamba bisa menyampaikannya. Dan setiap kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita, jemaat Tuhan. Dari Filipi pasal 3 ayat 13. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ya, saya berusaha untuk seminimal mungkin renungan malam hari ini. Singkatnya ya, tapi tidak kehilangan maknanya. Oke. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayat 13, jemaat Tuhan ayat 14. Mari saya akan membacanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas satu buah tema yaitu move on. Oke. Kata move on ini biasa dikenal di dunia pemuda dan remaja, di mana seseorang yang memiliki kenangan indah bersama pasangannya, memiliki sebuah cerita bersama pasangannya, namun berakhir. Nah, kemudian untuk melupakan itu semua, kenangan-kenangan itu semua, kisah-kisah itu semua, itulah yang disebut dengan move on. Kalau di dunia pemuda dan remaja. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah move on dari versi yang lain. Di mana terkadang kita terjebak di dalam sebuah kenangan, kita terjebak di dalam sebuah memori, kita terjebak di dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang kita sulit keluar dari itu semua. Kita punya pengalaman, ya. Dan kemudian kita sulit keluar dari pengalaman itu. Padahal kita rindu sekali keluar dari pengalaman itu. Kalau misalnya contohnya saya punya pengalaman itu dicium banci. Itu serius, ini bukan niat ya. Serius, ini bukan niat ya. Saya lagi gunting rambut begitu kan, gunting rambut, tiba-tiba dia nyosor gitu. Waduh, ini pokoknya itu sebuah pengalaman yang buat saya tuh susah move on. Kalau lihat banci itu pengennya, maaf ini takutnya pengennya kesel begitu ya. Bener,
Susah move on. Tanya teman-teman yang biasa nongkrong sama saya. Kalau udah ketemu itu, aduh, ampun lah ya. Lebih bagus saya pulang jalan kaki daripada ditinggalkan di situ, di suatu tempat. Nah teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, terkadang dalam hidup kita itu tadi, kita sulit sekali move on. Sulit sekali kita melupakan kenangan-kenangan yang buruk, masalah-masalah yang buruk, pergumulan-pergumulan yang kita alami. Itu sulit sekali kita untuk maju ke depan. Ya, itu terus membayang-bayang. Memang mengatakan move on gampang, tapi untuk melakukannya itu menyucurkan air mata. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang pengalaman kita yang buruk secara pribadi? Apa yang firman Tuhan rindukan agar kita semua di sini ya ingin lakukan terhadap kenangan-kenangan buruk tersebut, saudara-saudari sekalian. Yang pertama itu adalah ini yang kita usahakan, kita rindukan. Setiap kenangan buruk, masalah pergumulan yang sudah kita lalui, secara khusus mungkin di tahun 2020 ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita melupakannya. Ya, kita melupakannya. Coba kita lihat di dalam ayat 13b di situ dijelaskan. Ya, di dalam ayat 13b di sini dikatakan di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan, forget itu diterjemahkannya. Kita perlu belajar, kita perlu berusaha untuk melupakan apa yang sudah kita lalui di masa-masa lalu kita. Mungkin kita perlu melupakan kebiasaan dosa-dosa kita. Kita perlu melupakan kenangan pahit kita. Kita perlu melupakan kekecewaan kita, kebencian kita, dendam kita. Kita perlu melupakan itu semua. Kita perlu sekali melupakannya. Ada satu buah cerita tentang anak sekolah, anak SMA di dalam sebuah pelajaran sosiologi. Suatu ketika guru SMA ini membawa satu karung kentang. Oke, satu karung kentang disuruh bawa, ditaruhkan di atas meja. Oke. Kemudian dia bertanya, kemudian dia memanggil muridnya berdasarkan absennya, anak-anak, di sini ibu membawa kentang. Oke, nanti ibu akan panggil kalian satu-satu dan kemudian kalian sebutkan hal-hal apa yang kalian benci terhadap teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian. Wih, semangat anak-anak. Wih, kentang ya. Enak nih, bisa direbus gitu kan. Semangat gitu. Dikira Andi, masuk. Kamu berapa orang yang kamu benci? 5 bu. Oke, 5. Udah. Kemudian Yanto, kamu berapa orang yang kamu tidak suka? Ini bu, 3 aja bu. Oke. Susi, kamu berapa orang yang kamu kesel, marah? Enggak banyak sih bu, 15. Oke, ini bawa 15. Oke, udah dibagi semua nih. Udah bagi. Tugasnya gampang, kalian harus membawa satu kentang ini, satu bungkus kentang yang sudah ibu-ibu bagikan, kemanapun kalian pergi. Kalian bawalah kentang ini. Kalian bawa kemanapun. Yang bisa membawanya minggu depan kemari akan dapat nilai mantap. Oke. Setelah itu dibawa, mereka pulang, bahagia dapat tugas, enteng banget bawa kentang kemana-mana ya kan. Mau dong. Tolong jangan digoreng kentangnya. Ya. Dibawa kemanapun. Setelah dibawa, satu hari, kentang gampang, wah, dibuat bercanda-bercandaan, santai.
Kentang ya kan, 2 hari, 3 hari, sudah mulai apa? Busuk. 4 hari, ya, mamanya marah-marah. Apa kau nih, bawa kentang kayak kurang kerjaan aja gitu, marah-marah. Ini tugas mak, kalau bisa dibawa sampai minggu depan mak, nilai sosiologiku mantap. Yang gilanya guru kau nih gitu kan. Aduh, ya kan. Dibawalah, aduh, pokoknya ditahan-tahan lah. Aduh, pas lah terakhir. Pas di jadwal pelajaran sosiologi kembali, dibawa, datang semua murid-murid. Gitu. Datang semua murid-murid, kemudian satu pun nggak ada yang membawanya. Satu pun nggak ada yang membawanya. Kemudian ditanya, kalian apakah ada yang membawa kentang yang kemarin ibu bagikan? Bu, nggak apa-apa lah bu, nilai saya hancur, berantakan, babak belur, nggak apa-apa bu. Tapi kentangnya bau kali bu, mamaku marah-marah, dikiranya aku makan bangke bu, gitu. Oh iya, marah-marah. Sebenarnya ibu hanya mau kasih pelajaran. Begitulah kalau kebencian, dendam, kenangan yang pahit, amarah, emosi, kalau kita simpan terus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, itu akan busuk. Itu akan busuk dan merusak hidup kita. Bahkan kalaupun kalian konsumsi kentang itu akan menjadi sebuah racun. Ya, saya rindu kita melalui cerita ini bisa melihat bahwa sangat-sangat berbahaya apabila kita terus mengingat segala kepahitan kita, dendam kita, amarah kita, kekecewaan kita, sakit hati kita. Apabila kita terus membawanya, maka itu akan merusak hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan pada malam hari ini, kita belajarlah melupakannya. Belajarlah merelakannya. Belajarlah melepaskannya. Kita move on. Setiap kenangan pahit, setiap sakit hati, setiap pergumulan, kita berusaha untuk melepaskannya, untuk merelakannya. Biasanya kalau orang Batak, tutup tahun ini dipakai untuk kebaktian gitu kan, kebaktian kecil, kemudian ada kebaktian, kemudian nanti dengar firman Tuhan, baru habis itu kumpul dan maaf-maafan. Itu biasanya. Ya saya rindu mungkin nggak begitu juga kita malam hari ini, siapa tahu ada yang ngedate langsung kan. Tapi biarlah firman Tuhan di poin yang pertama ini mengingatkan kita untuk melupakan, belajar melupakan segala kenangan pahit, segala masalah, segala pergumulan, sakit hati, dendam, benci. Karena itu tidak akan membuat kita siap untuk melangkah, siap untuk menghadapi hari yang ada di depan kita, tahun 2021. Itu akan sulit. Oleh sebab itu kita melupakannya. Poin yang kedua, saudara-saudari sekalian, ya, poin yang kedua, apa yang firman Tuhan inginkan agar kita lakukan untuk segala masalah kita, untuk segala masa lalu yang buruk kita. Yang kedua itu adalah fokus ke depan. Ini dia. Fokus ke depan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat di sini di ayat yang masih sama 13b. Di situ dilanjutkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Oke? Sudah melupakan masa lalu? Amin? Bisa? Bisa. Nah sekarang fokus dengan apa yang ada di depan kita. Tahun 2021. Kita fokus ke situ, kita arahkan poin kita, titik kita untuk ke depan. Tapi saya ada satu pertanyaan bagi kita semua, saudara-saudari sekalian. Kenapa mobil spionnya cuman 2? Kenapa mobil spionnya cuman 2?
Kecil lagi, kiri kanan. Dan di tengah satu, 3 deng. Ya. Kenapa? Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Ini nggak ujian. Ngapa maksud? Oh, supaya kita fokus ke depan. Betul, ya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Siapa? Coba angkat tangan. Oh, ini kalau biasanya kalau lucky draw udah angkat tangan semua nih. Wih. Ayo, siapa? Kenapa spion itu ada 3 di depan dan kecil? Enggak segede gaban begitu spionnya. Kenapa? Edward, kenapa Edward? Oh, supaya jangan lihat mantan. Oke. Ya. Oke. Itu bisa juga, oke, ya, supaya jangan lihat mantan, ya. Baiklah. Oke. Ini alasannya adalah teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, karena mobil itu maju ke depan. Oke. Karena fungsinya mobil itu adalah untuk maju ke depan, bahkan mempercepat kita maju ke depan. Kalau saya yakin kalau misalnya mobil itu fungsinya untuk ke belakang gitu, itu pasti spionnya tuh sebesar apa ya? Sebesar TV kali gitu. Besar kali. Besar kali. Untuk depannya cuman lobang 2, yang penting bisa ngintip gitu. Karena dia maju ke depan. Untuk ke depan dia. Makanya yang di depan itu harus luas, harus lebar, dan juga tidak mengganggu yang samping kiri kanannya. Karena mobil itu harus maju ke depan, makanya yang depan itu seluas-luasnya, selapang-lapangnya, bagaimana kita tidak terhalangi pandangan. Demikian juga saya rindu kita melihat di dalam hidup kita. Ya. Kalau mungkin selama ini kita banyak memikirkan, aduh, ini nggak kayak dulu nih. Yang dulu tuh begitu. Aduh, ini nggak kayak begini nih. Enaknya yang dulu, kami dulu rame, kami dulu happy. Ya kan? Berapa banyak yang kita berpikir begitu terkadang-kadang di dalam hidup ini. Tapi kalau kita terjebak di dalam pemikiran seperti itu, ingat, jangan-jangan hidup kita sedang mengalami kemunduran. Kalau terlalu banyak, lebih enakan yang dulu. Aduh, hati-hati. Itu artinya hidup kita sedang mundur. Tapi kalau sebaliknya kita menatap maju ke depan, lihat ke depan, fokus ke depan, kita lihat betapa luar biasanya yang akan kita dapatkan. Coba baca di ayat 14, kita sama-sama baca. Di ayat 14. Kita mulai. Dan berlari-lari, kita sama-sama ya. Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus fokus ke depan? Karena ada sesuatu hal yang di depan kita yang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Ada sesuatu yang terbaik, yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, yang Tuhan mau kita miliki, kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Makanya kita fokus ke depan. Baru-baru tadi, saudara-saudari sekalian, saya berdiskusi dengan anak remaja tentang cerita mereka mengikuti youth camp, saat youth camp. Ya, saya nggak bisa sebut namanya, sebut inisialnya saja, Devon ya. Ya, dia tadi semangat dia, puji Tuhan lah ya, semangat dia menjelaskan gitu kan. Contoh, saya baru tahu contoh, ternyata bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun itu ada tujuannya contoh. Oh ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya, yang subur, yang enak, bagus lah contoh begitu.
Oh begitu ya, iya. Makanya mereka itu ada yang mengalami kelaparan, ada yang mengalami haus, kepanasan, dan juga bahkan ada harus mengalami peperangan dan lain sebagainya. Rupanya tujuan Tuhan adalah mempersiapkan mereka semua untuk masuk ke tanah perjanjian. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa itu untuk bisa menyaksikan begitu. Saya bersyukur begitu. Nah, tapi dari cerita ini saya rindu ya. Coba deh kita lihat kehidupan bangsa Israel. Coba deh kita lihat. Berapa banyak mereka ketika mengalami kesulitan, mereka komplain sama Musa. Aduh, ngapain Musa kau bawa kami mati di tengah padang gurun? Mending kami di sanalah udah di sana. Mending kami biarlah mati kelaparan kayak jadi budak sana di Mesir, udah biarin aja. Capek-capek kau bawa kami untuk mati di padang gurun yang gak jelas ini. Saudara, ketika mereka komplain begitu, apa yang terjadi? Apakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Enggak. Generasi mereka yang komplain, yang memberontak, yang marah, yang mengeluh, semuanya dieliminasi di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun itu. Tapi mereka yang melihat tujuan Tuhan. Tapi mereka yang melihat, yang fokus ke depan, tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat, kesuburan, penuh melimpah dengan susu dan madunya. Mereka berhasil masuk. Siapa? Kaleb dan Joshua. Kaleb dan Joshua. Nah, dari sini saya rindu untuk kita semua. Saya percaya, saya nggak mau juga meringan-ringankan begitu ya, menyepelekan tantangan, pergumulan kita. Saya nggak mau juga gitu. Tapi saya rindu ketika kita hadapi pergumulan nanti di tahun 2021. Ketika mungkin kesulitannya belum juga berkurang di tahun 2021. Please, kita ingat janji Tuhan. Kita ingat apa yang sudah Tuhan siapkan di depan. Jangan langsung, enggak lah mending aku di sini, enggak lah mending kayak dulu, enggak lah mending enakan dulu. Kita enggak akan dapat bagian apa-apa. Kita enggak dapat sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita ke depannya. Ini hanya bisa kita lihat melalui mata iman kita. Mata jasmani kita nggak akan bisa ngelihat ini. Tapi kalau kita memegang firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah, yang baik, yang luar biasa di depan kita. Dengan mata iman kita akan melangkah dan bersyukur. Seperti yang firman Tuhan tadi Boksu sampaikan, bukan? Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, tetapi selalu merancangkan kebaikan dan damai sejahtera. Coba kita lihat bagian Alkitab dalam Matius 25 ayat 21. Saya rindu kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21 yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Yuk. Kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 21 kita mulai. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saya rindu ketika kita tetap setia sama firman Tuhan, memegang janji Tuhan, ke depannya kita akan turut dalam sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita semua di tahun-tahun,
di tahun depan yang akan kita lalui. Mari kita move on. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa sama-sama merenungkan firman-Mu, mempersiapkan kami untuk maju melangkah di tahun 2021 ini Tuhan. Tolong ya Bapa, tolong ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Karena kami tahu pertolongan-Mu lah yang menyelamatkan, yang memampukan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.